Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Winda Widyadana dengan NIM 2102311000090. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran moneteris. Sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi merupakan bagian ilmu dari ekonomi dan yang terpenting di antara ilmu-ilmu sosial, juga sering dipandang sebagai cabang yang paling maju serta memberi rasionalitas yang lebih dapat diterima dalam memecahkan masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Pengertian monetaris. Monetaris mengacu pada ekonom yang memiliki keyakinan kuat bahwa perubahan jumlah uang beredar adalah penentu utama kinerja ekonomi dan perilaku siklus bisnis. Dalam argumen mereka, kesehatan ekonomi suatu negara tergantung pada suplai moneter atau uang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lahirnya aliran monetaris. Ketidakberhasilan aliran Keynesian dalam mengatasi depresi ekonomi pada tahun 60 dan 70-an serta diragukannya kebijakan Keynes mengenai inflasi yang tidak dapat mengatasi kemerosotan dalam ekonomi negara menyebabkan lahirnya aliran baru, yaitu monetaris. Selanjutnya adalah pokok pemikiran monetaris. Yang pertama, bagi kaum monetaris, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian. Dan yang kedua adalah jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga atau inflasi. Yang ketiga adalah laju pertumbuhan uang yang sangat tinggi akan menyebabkan terjadinya booms dan inflasi. Dan jika penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang juga terjadi deflasi. Tokoh-tokoh aliran monetaris. Yang pertama ada Karl Brunner, yang kedua Alan Meltzer dan Bennett McCallum, yang ketiga Thomas Mayer, yang keempat Philip Jagan, yang kelima David Leider dan Michel Parkin. Berikut adalah foto-foto tokoh aliran monetaris. Selanjutnya ada perbedaan aliran monetaris dan Keynesian. Yang pertama, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Sedangkan kaum monetaris tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Yang kedua, kubu Keynesian lebih menyukai kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, sedangkan kubu monetaris lebih menyukai kebijakan moneter yang kontraktif. Yang ketiga, menurut kubu Keynesian, fluktuasi ekonomi terjadi karena terjadinya perubahan dalam faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional, seperti pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat. Sedangkan menurut kubu monetaris, fluktuasi ekonomi terjadi karena terjadinya pelonjakan-pelonjakan dalam jumlah uang beredar disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat ekspansif dari pemerintah. Selanjutnya, persamaan aliran monetaris dan Keynesian. Yang pertama, sama-sama muncul untuk mengatasi depresi besar dalam perekonomian. Yang kedua, sama-sama memandang perekonomian dari sisi permintaan. Dan yang terakhir, sama mengakui pentingnya jumlah uang yang beredar. Terima kasih. Inilah penjelasan dari saya mengenai aliran monetaris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.